Pengertian simple present tense. Simple present tense adalah salah satu jenis tense. Secara garis besar, simple artinya sederhana dan present artinya sekarang. Jadi simple present tense yaitu kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana, atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan sehari-hari, peristiwa atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Ciri simple present tense. Ada beberapa ciri-ciri dalam kalimat simple present tense, yaitu 1. Menunjukkan kegiatan yang menjadi kebiasaan. 2. Menyatakan kebenaran yang tidak dapat dibantah. 3. Menyatakan permintaan maaf, menyarankan, dan membuat perjanjian, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dibaca teman saya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Widya Asro, NPM 1901010010141. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu fungsi simple present tense. Fungsi simple present tense dalam penggunaannya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengekspresikan kebiasaan, kebenaran umum, mengurangi tindakan atau situasi yang tidak berubah, emosi dan keinginan. Yang kedua, untuk memberikan instruksi atau arah. Yang ketiga, mengekspresikan pengaturan tetap, sekarang atau masa depan. Yang keempat, untuk mengungkapkan masa depan setelah beberapa kata sambung, yaitu setelah, ketika, segera, dan sampai. Yang kelima, bercerita untuk membuat pembaca dan pendengar merasa terlibat dalam cerita tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ruspuji saya Damanik, NPM saya 1901010147. Saya akan melanjutkan materi kami dari teman, yaitu di jenis-jenis present tense dan contohnya. 1. Kalimat nominal atau nominal sentence. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya tidak menyatakan suatu tindakan atau action, melainkan menyatakan nama, status, sifat, keadaan, dan tempat. Biasanya dalam penerapan, kalimat nominal ini menggunakan to be atau linking to be yang berupa is, am, are dalam bentuk present. Rumus simple present tense atau kalimat nominal adalah A. Kalimat positif, yaitu subject plus to be or is, am, are plus a and a, or adjective, noun, and adverb. Contohnya, I am student. B. Kalimat negatif atau yaitu subject plus to be or is, am, are plus not plus a and a, or adjective, noun, adverb. Contohnya, I am not student. B. Kalimat interrogatif, yaitu to be plus subject plus a and a, or adjective, noun, adverb. Contohnya, are you student? B. Yes, I am, or not, I am not. 2. Kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat verbal adalah kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan pada waktu yang tertentu. Dengan kata lain, kalimat yang mengundang kata kerja atau verb, atau predikatnya adalah kata kerja. Rumus simple present tense atau kalimat verb adalah A.
kalimat positif yaitu subject plus verb 1 plus object. Contohnya they play football. B. Kalimat negatif yaitu subject plus do or does not plus verb 1 plus object. Contohnya they don't play football. C. Kalimat interrogatif yaitu do or does plus subject plus verb 1. Contohnya do they play football? B. Yes, they do or not, they do not. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat simple present tense bentuk kalimat verbal yaitu a, s, or is. Untuk subjek he, she, it, dan untuk subjek I, you, we, they tidak digunakan akhiran i or is. B. Do digunakan jika subjeknya I, you, we, they. C. Does digunakan jika subjeknya he, she, it. Dan D. Dalam bentuk kalimat verbal negatif, tambahan is pada kalimat kerja dihilangkan. Perkenalkan, nama saya Milanda Astria Barus, NPM 19010101005. Saya dari grup B, mata kuliah Bahasa Inggris. Saya dari mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. A. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah tense yang berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Pemahaman tense ini hampir sama dengan simple present tense, hanya waktu saja yang berbeda dan sering juga digunakan dalam percakapan maupun tulisan. B. Rumus simple past tense. Karena rumus ini simpel atau sederhana, maka rumusnya pun sederhana. Kita hanya memerlukan verb to sebagai ciri-ciri mutlak rumus past tense, sehingga rumus dasar kalimat verbal adalah s tambah verb to, sedangkan untuk kalimat nominal maka kita harus membuat to be menjadi verb to, yaitu was and were. Bentuk rumus, contoh kalimat positif verbal s tambah verb to, she killed a snake yesterday. Nominal s tambah was or atau were tambah nominal I was there but you did not see me. Kalimat negatif verbal s tambah did tambah not tambah infinitive. She did not know where to go. Nominal she tambah was or were tambah not tambah nominal. When I was a child, I asked to cry. Kalimat tanya verbal did tambah s tambah infinitive. Did you take me money? Nominal was or were tambah s tambah nominal. Was the case hard to solve? Okay, before I continue with the explanation of the presentation, I want to introduce myself. My name is Jerwina Lumaturuan. My ID number 1901010142. Oke, right. C. Fungsi simple past tense. Yang pertama, menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau. Biasanya si pelaku dalam kalimat tidak menyatakan kapan aktivitas tersebut berakhir. Yang kedua, menyatakan beberapa kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau.
Biasanya jumlah kegiatannya lebih dari satu. Yang ketiga, menyatakan jangka waktu dari kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau. Durasi waktu yang dijelaskan biasanya lama, bisa 2 tahun atau lebih. Yang keempat, menyatakan kebiasaan yang terjadi dan sudah berhenti di waktu lampau. Bentuk ini sama dengan used to. Biasanya kita menambahkan keterangan waktu seperti always, often, usually. Dan yang kelima, menyatakan kebenaran umum yang pernah terjadi di masa lampau yang sudah tidak terjadi lagi. I say thanks. Perkenalkan, nama saya Rosa Sylvia Harefa, NPM 1901010144. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi dari kelompok kami, yaitu bagian D, keterangan. Simple past tense menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, seperti yesterday atau kemarin, last week atau minggu lalu, last night atau kemarin malam, 1 years ago atau setahun yang lalu, the day before atau sehari sebelum, once upon a time atau pada suatu waktu. Contoh-contoh kalimat simple past tense. 1. My mother cooked French chicken for my birthday party last week, atau ibuku memasak ayam goreng untuk acara ulang tahunku minggu yang lalu. 2. I tried to call you yesterday but no one picked up my phone, atau aku mencoba menghubungimu kemarin, tapi tidak seorang pun yang mengangkat telepon. 3. Jokowi won the president election several months ago, atau Jokowi memenangkan pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu. 4. My smartphone was the fastest loading among others, atau smartphoneku dulu adalah yang paling tercepat loadingnya di antara yang lainnya. 5. She did not go to school yesterday because since 3 days ago she has been sick, atau dia kemarin tidak masuk sekolah karena sejak 3 hari yang lalu dia sakit. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.